sekali lagi kita diajak untuk bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan itu secara baik dan manusiawi. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, jangan menganggap diri lebih baik dari orang lain. Saya mau katakan ini, siapa aku sehingga menghakimi? Who I am to judge? Siapa kita sehingga menghakimi? Who we are to judge? Tidak ada yang memanggil kita untuk menjadi hakim. Hakim kita adalah Tuhan sendiri. Maka sekali lagi, mari kita teman-teman, pada minggu ketiga ini kita diajak. Kita diberi pesan oleh Tuhan, ojo serakah. Yang kedua, ojo ngelawan utusan dalam. Dan yang ketiga, ojo menghakimi orang lain. Bimbing langkah kami Tuhan di kau jalan. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku terkasih dalam Tuhan, Suster, Bruder, dan para frater, selamat datang di Gereja Santa Perawan Maria, Ratu Rosari Katedral ini. Anda yang mengikutinya secara live streaming, juga saya ucapkan selamat pagi dan berkah dalam. Kita awali Ekaristi kita dengan mengenakan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Pada pekan yang ketiga dari masa Prapaskah ini, kita diajak oleh Tuhan sendiri untuk melihat makna pertobatan dan sekaligus juga memberikan isi atau buah bagi pertobatan itu, yang tidak lain ingin mengungkapkan apa yang menjadi tema Ekaristi hari ini, yakni hidup yang berkenan di hadapan Allah. Bapak, Ibu, Saudari dan Saudaraku terkasih dalam Tuhan, para bruder dan para suster yang terkasih juga. Apa yang dikehendaki Allah dari kita putra-putrinya, yang dikehendaki dirumuskan dengan sangat baik menjadi tema Ekaristi hari ini, yakni hidup yang berkenan di hadapan Dia. Bahasa dalam bacaan-bacaan hari ini yang dikehendaki oleh Allah adalah bertobat. Apa sebenarnya yang hendak disampaikan melalui bacaan-bacaan hari ini tentang pertobatan itu? Bacaan kedua yang diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus memberi makna pada pertobatan itu, setidak-tidaknya dengan dua ungkapan atau rumusan. Yang pertama adalah tidak menginginkan hal-hal yang jahat. Yang kedua, tidak bersungut-sungut. Dua hal ini oleh Santo Paulus dirujuk dari pengalaman bangsa Israel ketika mereka ada di padang gurun bersama Musa. Sebenarnya, apa yang terjadi di padang gurun ketika mereka bersama Nabi Musa, sehingga mereka dibinasakan oleh Allah melalui malaikat maut ketika mereka melakukan dua hal itu. Yang pertama adalah menginginkan hal-hal jahat, yang kedua adalah bersungut-sungut. Saya akan mengutip bagi panjenengan semua dua ayat dari Perjanjian Lama, dari kitab Bilangan, yang menceritakan tentang apa yang dikatakan Santo Paulus di dalam bacaan kedua ini. Ayat yang pertama adalah dari Bilangan bab 11 ayat 4. Di sana dikatakan, orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang-orang Israel pun menangis serta berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Nah, rupa-rupanya
yang dimaksudkan dengan menginginkan hal-hal jahat adalah bersikap rakus, bersikap tamak. Itulah yang kemudian digunakan oleh Paulus untuk mengingatkan umat Korintus, jangan kamu kemasukan roh rakus, jangan kamu sampai dikuasai oleh ketamakan. Kemudian ayat yang kedua yang saya kutip adalah Kitab Bilangan bab 16 ayat 42. Ini berhubungan dengan bersungut-sungut. Apa sebenarnya yang terjadi dengan bangsa Israel ketika mereka disebut bersungut-sungut? Dikatakan begini, mereka bersungut-sungut melawan Musa dan Harun. Karena dua tokoh ini mereka tuduh membunuh umat Tuhan di padang gurun, membiarkan membawa umat Tuhan masuk ke padang gurun, tetapi tidak ada makanan, tidak ada air. Nah, itulah membuat mereka bersungut-sungut, menuduh utusan Allah. Dengan demikian, Paulus mengingatkan umat Korintus, sekali lagi, jangan kamu kemasukan nafsu rakus, dan jangan kamu melawan utusan Allah, yakni orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk menggembalakan umat di tengah-tengah perjalanannya. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku, di dalam Injil, Tuhan Yesus juga mengingatkan orang-orang yang menghadap Dia, melaporkan tentang nasib orang Galilea yang dibunuh oleh Pilatus dan darahnya dicampurkan ke dalam darah korban. Tentu pertanyaannya, bukankah orang-orang ini orang baik karena mau melaporkan tentang kejahatan orang? Tetapi ingat, mengapa orang-orang itu diingatkan oleh Yesus? Karena dengan membawa laporan itu, mereka secara tidak langsung mau mengatakan bahwa diri mereka itu lebih baik daripada orang-orang Galilea. Kelihatannya bagus, motivasinya melaporkan kejahatan. Tetapi sebenarnya mereka itu sedang cuci tangan dengan mengatakan bahwa mereka jahat, kami baik. Nah, ini kan kesombongan. Ketika mengatakan, aku lebih baik, aku bisa selamat, aku tidak mungkin dihukum oleh Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, maka kemudian Yesus mengatakan kepada orang-orang itu, sang kamu, orang-orang Galilea yang mengalami nasib tragis itu, lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea. Tidak, kataku. Tapi kemudian Yesus memberikan ajaran yang sangat menohok. Jikalau kamu tidak bertobat, kamu pun akan binasa seperti mereka. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dengan kalimat-kalimat ini, kita diajak untuk menangkap sabda Tuhan. Pesannya apa untuk kita? Saya merumuskan pesan itu ke dalam 3 pesan singkat. Yang pertama adalah, jangan sampai kita dikuasai oleh nafsu rakus ataupun ketamakan. Ingat, dalam masa Prapaskah ini utamanya kita dipanggil untuk berbela rasa. Kita dipanggil untuk tidak mementingkan kepentingan sendiri. Kita tidak dipanggil untuk menjadi crazy rich. Ingat itu. Tetapi kita dipanggil untuk berbela rasa. Fenomena crazy rich yang kerap menjadikan orang tergoda untuk melakukan flexing ataupun melakukan pamer kekayaan, akhirnya menjungkalkan beberapa orang. Saya hanya mau katakan, saatnya kita berbela rasa, saatnya kita untuk terus mengupayakan bagaimana hidup ini
jangan sampai dikuasai oleh nafsu kerakusan. Yang kedua, jangan melawan utusan Tuhan siapapun. Termasuk di dalamnya adalah kalau itu seorang imam, yang ada kemungkinan imam itu pun bisa jatuh ke dalam dosa. Kita tidak diajak untuk mencela, kita tidak diajak untuk menghakimi, tetapi sekali lagi kita diajak untuk bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan itu secara baik dan manusiawi. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, jangan menganggap diri lebih baik dari orang lain. Saya mau katakan ini, siapa aku sehingga menghakimi? Who I am to judge? Siapa kita sehingga menghakimi? Who we are to judge? Tidak ada yang memanggil kita untuk menjadi hakim. Hakim kita adalah Tuhan sendiri. Maka sekali lagi, mari kita teman-teman, pada minggu ketiga ini kita diajak, kita diberi pesan oleh Tuhan, ojo serakah. Yang kedua, ojo ngelawan utusan dalem. Dan yang ketiga, ojo menghakimi orang lain. Berkah dalem. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Suster, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, terima kasih untuk kebersamaannya dalam perayaan syukur pagi hari ini. Terima kasih untuk semua petugas yang tidak bisa saya sebut satu persatu, tetapi yang bekerja keras, penuh tanggung jawab, melancarkan perayaan kita bersama. Mari kita mohon berkat Tuhan mengakhiri Ekaristi ini bagi perjalanan hidup kita, agar kita senantiasa dilindungi, dikuatkan, disehatkan oleh Tuhan, dan diberkati dalam menjalani masa puasa, pantang, berdoa, dan beramal kasih. Tuhan bersamamu. Semoga Yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, dengan ini Ekaristi kita telah selesai. Mari kita pulang, kita nikmati hari Minggu ini bersama keluarga. Tuhan menyertai Anda. Amin.